Tes, selamat datang Mas dan Mbak Taruna Taruni dari STPN. Apakah suara kami bisa didengar dengan jelas? Halo, apakah suara kita terdengar, Bapak? Izin? Bisa dengan jelas terdengar, Mas. Mungkin untuk teman-teman yang lain juga bisa cek sound dulu. Baik, selamat pagi. Apakah suara saya sudah terdengar, Bapak? Siap, terdengar, Mbak. Baik, izin Pak, apakah suara saya terdengar? Siap, terdengar dengan jelas. Ya, iya. Monggo, Pak Hendri Kurniawan untuk bisa memulai kegiatan. Ya. Baik, apakah suara saya terdengar? Rekan-rekan semuanya, dengar, Ge? Terdengar, Pak? Oke. Oh ya, sana. Dar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang kami hormati ini ada Bapak Ketua Komite kami dari Bapak Agus Prasetyo, Komite atau mewakili Bapak Ibu pengurus komite yang lain saya hormati pula, dan Bapak Ibu guru yang bergabung di Zoom maupun yang berada di ruangan. Yang saya banggakan adalah taruna dari Sekolah Tinggi Pertahanan Nasional. Ini yang pertama, Kak Daiva Prabu Yuda hadir. Siap, Oh ya, hadir Pak. ya, terima kasih. Kemudian yang kedua, Kak Gansar Kumara hadir. Siap, hadir Pak. Ya, terima kasih. Yang ketiga, Kak Gladys Ananda Hermawan hadir. Siap hadir, Pak. Ya, terima kasih sekali. Yang keempat, Kak Hanan Elbar hadir. Siap hadir, Bapak. Ya, terima kasih sekali. Ini rekan-rekan taruna dari mahasiswa Sekolah Tinggi Pertahanan Nasional. Sekali lagi ucapan terima kasih sekali telah meluangkan waktu di sela-sela kesibukan panjenengan semuanya, yaitu dalam rangka untuk sharing session untuk anak-anak kami SMA 1 Geyer. Pertama dan utama malah senantiasa kita panjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita semuanya masih diberikan kesehatan, keselamatan sehingga kita semuanya masih bisa melaksanakan tugas kewajiban kita bersama. Yang kedua, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih sekali kepada Rektor dari Sekolah Tinggi Ilmu Pertanahan Nasional, kemudian beserta jajarannya, pimpinannya yang telah memberikan kesempatan pada adik-adik taruna untuk memberikan sosialisasi pada murid-murid kami SMA Negeri 1 Geyer. Yang ketiga, tujuan kami adalah untuk mengenalkan kampus Sekolah Tinggi Pertahanan Nasional dalam rangka untuk memotivasi adik-adik kami, anak-anak kami, murid kami yang pengen sekali masuk di sekolah kedinasan. Kami sampaikan ini kakak taruna SMA Negeri 1 Geyer ini untuk masuk sekolah kedinasan masih sangat minim sekali. Masih sangat minim. Kemarin yang masuk ini baru dari sekolah Universitas Pertahanan. Ini baru sudah satu. Kemudian kemarin adalah dari Polbangtan, Yogyakarta. Nah, harapan kami adalah ada anak kami yang bisa lolos di Sekolah Tinggi Pertahanan Nasional. Itu harapan kami. Sehingga pada kesempatan ini kami dari keluarga besar SMA 1 Geyer sangat beruntung sekali bisa menghadirkan dari taruna Sekolah Tinggi Pertahanan Nasional. Di tempat kami
ini di aula kami hadir anak-anak kelas 12, berarti kelas 3. Kemudian ada beberapa kelas 10, 11 yang berminat di sekolah kedinasan. Sehingga kami memang sengaja untuk memberikan kesempatan juga untuk persiapan kelas 10, kelas 11. Nah, nanti apa yang perlu dipersiapkan untuk masuk sekolah kedinasan itu, baik secara fisiknya, administrasi, dan sebagainya. Gitu. Tadi mohon dari kakak-kakak Taruna ini bisa memotivasi adik-adik kami. Semoga nanti anak-anak kami bisa lolos juga di STPN. Seperti itu harapan kami. Dan selanjutnya lagi kami mengucapkan terima kasih dan training doa kesuksesan untuk kakak-kakak Taruna semuanya, diberikan kesehatan, keselamatan, dan penempatannya besok dekat dengan rumahnya masing-masing. Amin. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Selagi ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya, kesempatan yang luar biasa ini agar tertularlah kesuksesan itu kepada anak-anak kami SMA 1 GIR. Terima kasih. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim di Sekolah Tinggi Pertahanan Nasional kepada anak-anak SMA 1 GIR secara resmi kami nyatakan dibuka. Terima kasih. Saya Chris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Ya. Baik, mohon izin Bapak, terima kasih Pak Endri atas sambutan yang telah diberikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Yang terhormat Bapak Endri Kurniawan selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Geyer. Yang kami hormati Komite Sekolah SMA Negeri 1 Geyer. Yang kami hormati pula Bapak dan Ibu Guru SMA Negeri 1 Geyer serta mungkin teman-teman ya, yang kami menyebutnya teman-teman aja biar lebih dekat, serta teman dari SMA Negeri 1 Geyer yang kami banggakan. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada kesempatan sharing session yang luar biasa ini. Mohon izin Bapak dan teman-teman semua, perkenalkan nama saya Hanan Ilbar, Taruna Program Studi di Mula 4 Pertanahan, tingkat 4 dari Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta. Merupakan suatu kehormatan bagi saya serta rekan-rekan saya ini menjadi narasumber dalam acara sharing session yang dilaksanakan oleh SMA Negeri 1 Geyer ini. Kami juga sangat berantusias untuk berbagi informasi dan pengalaman tentang sekolah kedinasan, khususnya STPN ini, yang mungkin bisa menjadi salah satu pilihan bagi teman-teman dari SMA 1 Geyer dalam melanjutkan pendidikan. Nah, sekolah kedinasan ini adalah jalur yang menurut saya menarik sekaligus menantang karena dengan peluang karir yang menjanjikan untuk masa depan. Nah, dalam sesi sharing session ini kami akan membahas bagaimana sih STPN itu membentuk para taruna ini menjadi profesional di bidang pertanahan dan tata ruang, serta nanti kita ada sesi tanya jawab juga. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman akan tanyakan. Dan saya pribadi juga percaya bahwa setiap dari kita ini memiliki potensi besar untuk meraih masa depan yang gemilang. Nah, melalui sharing session ini semoga dapat membuka wawasan baru dan memberikan inspirasi bagi teman-teman semua. Nah, mungkin tanpa berpanjang kata, marilah kita mulai sesi sharing session pada hari ini. Mungkin dari kami akan sedikit menampilkan video profil dari STPN sebelum kita melanjutkan ke sesi paparan. Baik, mohon izin untuk share screen. Mohon izin Pak, mungkin dari admin Zoom-nya bisa memberi ACC agar kami bisa melakukan share screen.
Belum jadi co-host, Mas. Host belum? Izin Pak, belum Pak. Oh, iya. Izin Pak, mungkin ditambah satu lagi co-host untuk Bang Gansar. STPN merupakan perguruan tinggi kedinasan atau perguruan tinggi kementerian lain PTKL berdiri sejak tahun 1963 dan telah banyak menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah, BUMN, dan perusahaan-perusahaan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Peserta didik Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Yogyakarta telah diberikan bekal dengan pengetahuan survei dan pemetaan dengan kemampuan serta kompetensi di bidang kadastral, sehingga dapat berperan penuh dalam tugasnya yang berkualitas dengan penuh dedikasi serta kredibilitas yang tinggi. Kurikulum pembelajaran telah disesuaikan dengan SN Dikti tentang penguasaan konsep umum, pengetahuan, dan keterampilan operasional lengkap. Lulusan STPN memiliki kemampuan di bidang pertanahan, agraria, dan tata ruang. Terbukti dapat membantu percepatan penyelesaian tugas sehari-hari di kantor pertanahan. Tidak hanya menguasai hukum pertanahan dan teknologi informasi, tetapi mampu untuk mewujudkan transformasi digital di bidang pertanahan. Para taruna dibekali pengetahuan dari pengumpulan data, pengolahan, hingga menjadi peta wilayah. Dengan program studi Diploma 1 Pengukuran dan Pemetaan Kadastral dan Diploma 4 Pertanahan. Teknik pengumpulan data. Surveying. Global Navigation Satellite System. Fotogrametri. Sebagai penunjang kurikulum dan pembelajaran taruna-taruni, STPN menyediakan fasilitas dan laboratorium yang memadai.
Lulusan STPN yang ada di Provinsi Kalimantan Barat saat ini berkisar 200 orang. Kualifikasi dan kualitas lulusan STPN sangat membantu dalam menyelesaikan tugas-tugas di bidang pertanahan, agraria, dan tata ruang. Alumni atau lulusan STPN telah terbukti mampu bekerja baik untuk ATR BPN yang lebih baik. Taruna STPN berasal dari Taruna Tugas Belajar dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional. Taruna Tugas Belajar dari Pemerintah Daerah. Taruna Beasiswa dari Pemerintah Daerah. Dan Taruna dari Masyarakat Umum. Pemerintah Kabupaten Jember memerlukan sekali tenaga profesional di bidang pertanahan, tata ruang, penilaian pajak bumi dan bangunan, serta manajemen aset daerah dari lulusan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Maju terus STPN. Baik, mohon izin Bapak dan teman-teman semua, berikut merupakan video profil dari STPN. Mungkin selanjutnya kita akan melanjutkan sesi pemaparan. Mohon izin share screen. Baik, mungkin langsung saja Mas Gansar, kita lanjut ke slide. Nah, mungkin sebelum kita memulai sesi pemaparan ini, mungkin kita akan sedikit membacakan profil narasumber kita pada pagi hari ini. Yang pertama, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita yang luar biasa ini. Izin Abang Gansar Kumara. Beliau merupakan Taruna Tugas Belajar utusan dari kantor wilayah ATR BPN Provinsi Kepulauan Riau. Nah, untuk riwayat pendidikan Saudara Gansar ini menempuh pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 2 Tanjung Pinang dan melanjutkan hingga SMA di SMA Negeri 2 Tanjung Pinang. Setelah itu Saudara Gansar ini melanjutkan pendidikan di STPN dengan program studi Diploma 1 Pengukuran Pemetaan Kadastral. Untuk selanjutnya keterima CPNS atau PNS, untuk selanjutnya melanjutkan pendidikan Diploma 4 Pertanahan. Nah, untuk riwayat organisasi di STPN ini lumayan sangat membanggakan ya. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Taruna STPN periode 2023-2024, setelah sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua DPT ini. Nah, selain itu, Saudara Gansar ini pernah menjadi penanggung jawab kegiatan PKKTB STPN 2023, di mana di usia muda ini, Saudara Gansar ini sudah memiliki berbagai pengalaman profesional, mulai dari kreatif analisis di Pensil Media Agency hingga menjadi ASN di Kementerian ATR BPN. Nah, beliau bahkan pernah menjadi salah satu ASN teladan di Kabupaten Lingga pada tahun 2020. Nah, dengan latar belakang yang luar biasa ini, nanti kita akan mendengarkan langsung bagaimana perjalanan Saudara Gansar ini meniti karir di bidang pertanahan. Semoga kedepannya kisah dari Saudara Gansar ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua.
Untuk selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita yang kedua. Selamat pagi Mbak Gladys. Selamat pagi Mas Hanan. Eh, izin Bapak dan teman-teman semua, Mbak Gladys ini atau nama lengkapnya Gladys Ananda Hermawan, eh, adalah putri asli dari Solo ya, dari Karanganyar ya, dari Karanganyar Provinsi Jawa Tengah. Di mana dari segi pendidikan, Mbak Gladys ini menyelesaikan pendidikan di SD 1 Papahan Karanganyar, kemudian melanjutkan ke SMP 1 Karanganyar hingga ke SMA 1 Karanganyar. Nah, saat ini Mbak Gladys ini tengah menempuh pendidikan Diploma 4 Pertanahan di STPN. Nah, tidak hanya unggul dalam bidang akademik, Mbak Gladys ini juga aktif dalam organisasi, di mana eh, Mbak Gladys ini pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Usaha Badan Senat Taruna STPN pada periode 2023-2024. Nah, untuk sebelumnya Mbak Gladys ini juga pernah menjadi Koordinator Substansi Bagian Tata Usaha BST 2022-2023. Nah, Mbak Gladys ini juga memiliki peran penting nih dalam acara Malam Tahun Baru di STPN dan pernah juga menjadi Gita Pati atau Field Commander UKT Marching Band Gema Taruna Bumi pada tahun 2022. Nah, dengan kombinasi antara kecerdasan, kepemimpinan, serta semangat yang tinggi, saya yakin pengalaman dari Mbak Gladys ini yang akan nanti dibagikan kepada teman-teman akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Oke, untuk selanjutnya narasumber kita yang ketiga, mohon izin Bapak dan teman-teman. Selamat pagi, Bang Daifa. Baik, selamat pagi. Oke, izin Bapak dan teman-teman, ini adalah Abang Daifa Prabu Yuda yang berasal dari Provinsi Kepulauan Riau, dari Kabupaten Batam ya Bang ya. Nah, dari segi pendidikan, Abang Daifa ini, mohon maaf, menjalani perjalanan akademiknya dari SD 6 dari Batam Kota, melanjutkan SMP 3 Batam hingga SMA 1 Batam. Nah, saat ini beliau juga tengah menempuh pendidikan di STPN dalam program studi Diploma 4 Pertanahan. Nah, selain unggul dalam bidang akademik, Bang Daifa ini juga aktif dalam berbagai organisasi. Nah, eh, Bang Daifa ini pernah menjabat sebagai Komandan Batalion Korps Taruna Bela Negara atau KTBN pada periode 2023-2024. Nah, untuk sebelumnya Bang Daifa ini pernah menjabat menjadi Wakil Komandan Batalion KTBN pada periode 2022-2023. Nah, tidak hanya dalam perjalanan organisasi ya, Bang Daifa ini juga memiliki beberapa prestasi di mana Bang Daifa ini pernah menjadi bagian dari tim Paskibraka Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2019, Paskibraka STPN tahun 2022 serta memperoleh kehormatan ya menjadi Pataka atau pembawa eh, bendera pusaka STPN pada tahun 2022. Dalam bidang olahraga dan teknologi, Bang Depa ini juga pernah meraih fifth runner up dalam e-sport Olimpiade Perguruan Tinggi Kedinasan atau UPTK. Jadi UPTK ini melawan seperti STAN, IPDN, Poltekim seperti itu. Nah, Bang Depa ini juga pernah menjadi juara 1 dalam turnamen e-sport Hantaru Mobile Legends tahun 2024. Nah, dengan kombinasi pengalaman organisasi, kepemimpinan yang kuat, serta prestasi yang gemilang, kita dapat belajar banyak dari Bang Depa ini. Oke, untuk selanjutnya mungkin saya agak segan ya membacakan profil saya. Mungkin eh, mohon izin Bapak, saya ini dulu merupakan salah satu murid SMA dari Pak Endri. Saya dulu dari SMA Negeri 1 Parakan sebelum Pak Endri pindah ke SMA 1 Gayar. Mohon izin Bapak. Nah, untuk pengalaman saya sendiri, mungkin saya lebih eh, sering mengikuti kepengurusan dalam UKT Gema Taruna Bumi. Saya juga sering mengikuti menjadi moderator dalam seminar-seminar nasional yang dilaksanakan oleh kementerian dari eh, pemerintah daerah ataupun dari STPN itu sendiri.
Dan juga saya lebih sering juga mengikuti organisasi-organisasi dalam STPN tersebut. Oke, mungkin langsung saja. Nah, saya akan sedikit mengenalkan tentang apa sih STPN itu. Nah, STPN ini merupakan perguruan tinggi kedinasan di bawah naungan Kementerian ATR BPN atau Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Nah, STPN ini merupakan satu-satunya perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan di bidang pertanahan secara terpadu. Nah, jadi STPN ini hanya ada satu di Indonesia, yaitu di Yogyakarta ini. Nah, untuk selanjutnya di STPN ini menawarkan program pendidikan yang komprehensif, mulai dari Diploma 1 Pengukuran dan Pemetaan Kadastral hingga Diploma 4 Pertanahan. Nah, setiap program studi ini dirancang untuk membekali taruna dan taruni dengan keahlian di bidang pertanahan dan teknologi serta pengukuran, hukum, dan manajemen pertanahan untuk menghadapi perkembangan global di era digital ini. Nah, melalui pendidikan yang berkualitas, STPN akan terus berkomitmen untuk mendukung visi besar dari Kementerian ATR BPN, yaitu menciptakan tata kelola pertanahan yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemakmuran bangsa. Nah, bagi teman-teman yang memiliki minat di bidang pertanahan dan tata ruang, STPN adalah pilihan yang tepat untuk mewujudkan masa depan yang cerah dan bermakna. Oke, mungkin untuk selanjutnya penjelasan terkait program studi Diploma 4 Pertanahan ini akan dijelaskan oleh Bang Gansar. Baik, terima kasih Mas Hanan atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Endri Kurniawan selaku Kepala SMAN 1 Geyer, Bapak Ibu Komite Sekolah SMAN 1 Geyer, serta rekan-rekan siswa-siswi SMAN 1 Geyer. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Gansar Kumara, selaku Taruna Tugas Belajar tingkat 4 Diploma 4 Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Adapun pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang program studi Diploma 4 Pertanahan. Untuk lama pendidikan dari program Diploma 4 ini sendiri adalah selama 4 tahun, yang mana setiap tahun itu teman-teman akan menjalankan satu tingkat. Selanjutnya yang ada di program Diploma 4 Pertanahan itu sendiri merupakan pendidikan unggulan di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional yang dirancang untuk mencetak tenaga ahli di bidang pertanahan yang profesional, berintegritas, dan memiliki kompetensi yang tinggi. Program ini memiliki durasi selama 4 tahun, yang mana seperti program akademik yang ada di Diploma 4 ini, seperti perkuliahan kelas yang berlangsung dari hari Senin sampai Jumat mulai pukul 8 sampai pukul 16.00. Lalu juga ada kelompok diskusi apabila teman-teman mengalami kendala dalam kegiatan perkuliahan di kelas, serta juga ada kegiatan perkuliahan umum yang menghadirkan PN serta narasumber lain yang pengalaman serta ilmu-ilmu yang siap untuk dibagikan kepada teman-teman semua. Selain itu, selama 4 tahun itu, di tahun pertama teman-teman akan menjalankan tingkat 3 ini akan didukung oleh kegiatan kuliah kerja nyata pertanahan di kantor pertanahan selama 6 bulan. Jadi teman-teman bisa setelah 5 semester belajar di STPN bisa menerapkan ilmu-ilmu yang sudah dipelajari di kantor pertanahan. Lalu masuk pada tingkat 4, sebelum melaksanakan skripsi akan bertemu dengan yang namanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Di sini teman-teman bisa diberikan kesempatan untuk belajar selain di kantor pertanahan. Jadi ini juga merupakan salah satu ajang untuk teman-teman setelah lulus nanti bisa menerapkan ilmunya nggak hanya di kantor pertanahan, tapi juga peluang kerja yang ada itu luas, sehingga
dimanapun berada, ilmu pertanahan ini tetap bisa diterapkan. Setelah itu di semester 8 seperti biasa akan mengerjakan penelitian yang memiliki isu-isu yang relevan, mengenai isu pertanahan yang ada di sekitar kita. Lalu selain itu di program Diploma 4 Pertanahan ini juga ada kegiatan latihan dasar kedisiplinan yang dilaksanakan pada saat tingkat 1 untuk meningkatkan kedisiplinan. Lalu ada latihan dasar khusus pada saat tingkat 2, serta latihan dasar kepemimpinan pada saat tingkat 4. Lalu berikut juga teman-teman bisa melihat ada beberapa kegiatan-kegiatan yang ada di Diploma Pertanahan, seperti kegiatan pengasuhan dari STPN, lalu juga ada unit kegiatan taruna yang sangat beragam, sehingga di sela-sela kegiatan perkuliahan teman-teman tetap bisa menyalurkan hobi, minat, dan bakat di dalam kegiatan unit kegiatan taruna ini. Baik, mungkin penjelasan mengenai program Diploma 4 Pertanahan dari saya cukup sekian. Mungkin apabila dari rekan-rekan sekalian ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa dilakukan pada saat sesi tanya jawab. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai Diploma 1 Pengukuran dan Pemetaan Kadastral yang akan dijelaskan oleh Mbak Gladys. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bang Gansar. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Endri selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Geyer, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada kami sehingga pada pagi hari ini kami dapat melakukan sharing session kepada rekan-rekan di SMA 1 Geyer. Mungkin izin memperkenalkan diri kembali. Perkenalkan, nama saya Gladys Sananda Darmawan yang merupakan taruni Diploma 4 Pertanahan dari Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Yang pada pagi hari ini saya akan memaparkan terkait Diploma 1 Pengukuran dan Pemetaan Kadastral. Diploma 1 dan Pengukuran dan Pemetaan Kadastral merupakan program studi yang bertujuan untuk mencetak tenaga ahli media yang berkompeten di bidang pengukuran dan pemetaan kadastral. Prodi ini memiliki lama pendidikan selama 1 tahun dengan kurikulum yang cukup kompleks, namun telah dirancang secara intensif untuk menjawab kebutuhan dan terkait pemetaan yang andal dan berintegritas. Diploma 1 Pengukuran dan Pemetaan Kadastral sendiri memiliki fokus utama pembelajarannya, yaitu yang pertama, kami dapat mempelajari dasar-dasar survei dan pemetaan kadastral, termasuk penguasaan teknologi seperti alat ukur atau sistem perangkat lunak untuk pengolahannya berupa Geographic Information System atau GIS. Yang kedua, Diploma 1 Pengukuran Kadastral juga mempelajari hukum administratif seperti pendaftaran tanah sebagai dasar dalam memastikan dalam hasil ukur dan pemetaannya memenuhi dasar dalam hukum dan teknis. Yang ketiga, Diploma 1 Pengukuran dan Pemetaan Kadastral juga mengikuti praktik intensif di mana peserta akan terjun langsung melakukan survei, pengukuran, dan penyusunan peta kadastral untuk memahami proses nyata di lapangan. Prodi ini juga dirancang dengan kombinasi teori dan kelas di prakteknya, sehingga peserta didik dapat memiliki pemahaman yang langsung dan seimbang antara konsep akademisi serta kemampuan teknis. Selain itu, mereka juga diajarkan etika profesi dan pengembangan karakter, di mana untuk menghasilkan tenaga ahli dan tidak hanya kompeten di bidang teknis, namun juga memiliki integritas yang tinggi. Dapat dilihat sendiri bahwa Diploma 1 Pengukuran dan Pemetaan Kadastral juga menjalani kegiatan program non-akademik dan akademik seperti kegiatan pengasuhan dan kegiatan unit kegiatan taruna. Untuk selanjutnya dapat dilanjutkan oleh Bang Daifa. Terima kasih banyak Mbak Gladys atas pemaparannya. Baik, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan sehingga kami bisa memaparkan hasil untuk mempresentasikan kepada SMA 1 Negeri Geyer. Mohon izin, yang saya hormati Bapak Endri Kurniawan selaku Kepala Sekolah SMA 1 Negeri Geyer dan
Bapak Ibu komite, serta rekan-rekan atau adik-adik dari SMA 1 GIR. Sebelumnya perkenalkan diri lagi, saya Daifa Prawiyuda. Saya akan menjelaskan tentang apa itu kehidupan di STPN dan bagaimana itu kehidupan di STPN. Baik, saya akan menjelaskan tentang kehidupan di STPN. Jadi di kehidupan STPN ini sangat disiplin, beragam tentang di kehidupan STPN ini. Jadi pada pukul 4 pagi kita melaksanakan ibadah, terus ibadah berjamaah untuk yang muslim, terus lalu pukul 5 kami persiapan untuk olahraga pagi. Jadi seperti jogging, alasannya untuk kebugaran tubuh, jadi kita nggak hanya kuliah, tetapi kita juga melaksanakan olahraga agar tubuh tetap sehat. Lalu setelah dari jam 5 sampai pukul 6, kami sekitar jam setengah 7 itu mengisi energi lah istilahnya, yaitu asupannya makan untuk melakukan aktivitas berikutnya. Lalu sekitar jam 7 kami berkumpul ke lapangan, itu ada yang namanya apel pagi. Nah, jadi di apel pagi ini kami dikumpulkan di lapangan untuk mengecek semua personil sebelum berangkat untuk kuliah. Lalu dari pukul 7 sampai pukul 8 itu pukul 8 sampai seterusnya itu kami melakukan perkuliahan. Jadi perkuliahan itu berbagai macam, apa yang sudah dijelaskan tadi. Nah, itu meliputi tentang mata kuliah pertanahan dan hal sebagainya. Selesai jam 3 sore, lalulah kami melanjutkan aktivitas masing-masing. Seperti ada yang namanya tadi dijelaskan atau dipresentasikan seperti UKT, unit kegiatan taruna, itu jadi ada selesai kuliah kita bisa melaksanakan olahraga atau bersantai atau belajar dan hal sebagainya. Selepas kuliah ada yang namanya biasanya tuh udah malam hari ada belajar bersama lah istilahnya, itu sampai jam kurang lebih 10 baru lalu kegiatan selesai, istirahat dengan tenang. Berikut ini ada organisasi ketarunaan di STPN sendiri, yaitu ada Badan Senat Taruna atau yang bisa dibilang BST, ada Dewan Perwakilan Taruna atau bisa dibilang DPT, dan ada Korps Taruna Bela Negara atau yang bisa dibilang KTBN. Baik, saya akan menjelaskan yang di Korps Taruna Bela Negara atau KTBN. Nah, KTBN ini mempunyai tugas membantu penyelenggara kegiatan pelatihan, kedisiplinan, baris berbaris, dan upacara. Juga penegak tata tertib kehidupan taruna dan kegiatan seremonial lainnya berdasarkan ketentuan yang berlaku. Nah, yang saya jelaskan ini saya merupakan salah satu dari personil KTBN itu sendiri. Nah, jadi selama saya berorganisasi KTBN, itu pengalaman saya sangat banyak, dan KTBN sendiri ini membentuk kedisiplinan kita yang semakin bagus, dan juga mempunyai semangat yang membara. Nah, bisa kalian lihat tadi waktu biodata saya atau profil saya, itu kan ada baris berbaris. Nah, itu merupakan dari KTBN. Jadi saya sebelum menjadi komandan batalion ini, saya ada namanya sebelum KTBN itu adalah kaderisasi untuk penyeleksi menjadi organisasi KTBN. Baik, selanjutnya ada DPT. Nah, Dewan Perwakilan Taruna. DPT ini organisasi kemahasiswaan di bidang pengawasan dan aspirasi taruna yang diselenggarakan oleh dan untuk taruna di lingkungan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Nah, di DPT ini sendiri berfungsi sebagai perwakilan mahasiswa ya, atau taruna di STPN. DPT ini memiliki peran penting dalam mewakili aspirasi taruna,
menjembatani komunikasi antara taruna dan pihak kampus, serta menjadi penggerak kegiatan kemahasiswaan terus lanjut. Oh ya juga maaf, rekan saya juga ada dari ikut organisasi DPT, mungkin dia bisa rincinya itu dijelaskan oleh beliau. Kepada beliau saya persilahkan. Baik, mohon izin melanjutkan apa yang sudah dijelaskan oleh Saudara Daifa. Saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai organisasi ketarunaan Dewan Perwakilan Taruna, yang mana DPT ini merupakan lembaga organisasi legislatif yang ada di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Jadi mulai dari aspirasi-aspirasi mengenai sarana prasarana STPN, kegiatan akademik dan non-akademik itu bisa disalurkan dari rekan-rekan taruna-taruni kepada Dewan Perwakilan Taruna, yang mana nanti kami di Dewan Perwakilan Taruna akan menindaklanjuti hal-hal tersebut untuk dicari penyelesaiannya. Selain itu juga DPT menyelenggarakan pemilihan umum kepada Badan Senat Taruna, yang mana pemilihan umum ini yang bisa disebut pemilihan umum Taruna Bumi STPN dilaksanakan untuk memilih kepala dan wakil kepala Badan Senat Taruna setiap periode, yang mana satu periode itu merupakan 1 tahun. Lalu juga di Dewan Perwakilan Taruna ini juga memiliki fungsi pengawasan, yang mana mengawasi organisasi-organisasi lain seperti KTBN dan BST, dan sekarang juga di STPN itu ada yang namanya organisasi urusan dinas dalam. Jadi kami ini membantu bersama-sama untuk mengawasi baik dari laporan keuangan, laporan pertanggungjawaban, serta program kerja yang akan dilakukan oleh organisasi selama 1 tahun masa jabatan. Lalu juga di DPT ini ada yang namanya forum diskusi yang diselenggarakan untuk menampung aspirasi-aspirasi taruna-taruni, mulai dari kelas, blok asrama, sampai ke program studi secara keseluruhan. Selanjutnya ada yang namanya organisasi Badan Senat Taruna, yang mana ini merupakan organisasi yang diikuti oleh salah satu narasumber kita, yaitu Mbak Gladys. Mungkin agar lebih rinci dan tepat sasaran akan dijelaskan oleh Mbak Gladys. Baik, terima kasih Mas Gansar. Mungkin di sini saya izin menjelaskan karena saya merupakan purna dari Badan Senat Taruna pada tahun 2022 hingga tahun 2024 kemarin. Badan Senat Taruna sendiri merupakan lembaga eksekutif organisasi ketarunaan yang berada di bawah langsung Ketua STPN, dan pembinaannya kami berada di bawah Subbagian Kemahasiswaan dan Alumni. Badan Senat Taruna sendiri menyelenggarakan kegiatan penyaluran minat, bakat, kegemaran, dan hubungan masyarakat. Selain itu, kami juga melakukan kegiatan pengembangan ketarunaan dalam rangka pembelajaran jiwa kepemimpinan, peningkatan kecendekiaan, serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Selain itu, terdapat juga bagian struktur organisasi dari Badan Senat Taruna sendiri. Sistemnya mengerucut ke bawah, yaitu ketika saya 2022 saya merupakan anggota dari Badan Senat Taruna, dan alhamdulillahnya pada tahun 2023 saya menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Usaha. Untuk di bagian tata usaha sendiri memiliki 4 bidang yang membawahi setiap kegiatan ataupun UKT, yaitu bidang informasi dan komunikasi, yaitu menjalankan kegiatan untuk pelaksanaan pelaporan kegiatan taruna di bidang informasi, komunikasi, dan hubungan kerjasama. Itu ada bidang seni budaya dan olahraga yang mempunyai tugas untuk menyusun, melaksanakan, dan melakukan pelaporan kegiatan unit kegiatan taruna di bidang seni, budaya, dan olahraga. Selain itu, bidang kewirausahaan dan kesejahteraan sosial merupakan memiliki tugas untuk menyusun, mengkoordinasi, dan melaksanakan kegiatan ketarunaan dan kesejahteraan sosial, serta ada bidang pengembangan manusia memiliki
tugas nyusun tugas pada PST atau unit kegiatan taruna di bidang akademik dan kerohanian. Mungkin setelah ini akan dijelaskan bagaimana dan apa itu unit kegiatan taruna yang telah kami jelaskan di awal tadi. Selanjutnya mungkin Mas. Nah, beberapa unit kegiatan taruna ini ada yang berada di bawah dari Badan Senat Taruna sendiri atau mungkin ada yang berada di bawah langsung oleh kegiatan pengasuhan, di bawah langsung pengasuhan atau sebagian kemahasiswaan dan alumni. Mungkin terkait dijelaskan oleh Mas Hana. Baik, mohon izin untuk menjelaskan UKT atau unit kegiatan taruna yang ada di STPN ini, di mana UKT ini merupakan wadah pengembangan minat dan bakat dan potensi taruna-taruni di lingkungan STPN. Nah, yang pertama ini ada yang namanya UKT Kerohanian, di mana untuk UKT Islam ya atau kegiatan kerohanian Islam ada yang namanya UKI Darunajah. Untuk teman-teman yang beragama Hindu diwadahi atau difasilitasi dengan UKT KMHD atau Kerukunan Mahasiswa Hindu Dharma. Dan ada juga mungkin teman-teman yang beragama Kristen Katolik difasilitasi dengan UKT PMK atau Persekutuan Mahasiswa Kristen Katolik. Untuk selanjutnya ada beberapa UKT-UKT lain, yaitu ada UKT akademik, UKT seni budaya, UKT olahraga, dan ada beberapa UKT lain. Yang pertama mungkin saya akan menjelaskan tentang UKT English Club, yaitu mungkin bagi teman-teman yang berminat atau ingin meningkatkan skill dalam bidang bahasa Inggris, mungkin teman-teman besok bisa bergabung dengan UKT English Club ini. Nah, selanjutnya untuk menyalurkan jiwa seninya dari teman-teman bisa mengikuti UKT Seni Budaya, yaitu mungkin ada UKT Seni Tari, paduan suara, dan juga fotografi. Selanjutnya, mungkin biasanya nih cowok-cowok nih yang olahraga, ada di fasilitas juga ada UKT futsal, badminton, taekwondo, pencaksilat, catur, dan juga jitsu. Nah, kayak yang tadi bisa dilihat dalam video profil tadi, ada yang namanya UKT Gema Taruna Bumi atau Drums Corps ya, bahasa kerennya ya. Nah, marching band ini bisa dijadikan kita untuk mengasah keterampilan bermusik, karena kebetulan saya sendiri juga merupakan salah satu pengurus dari Gema Taruna Bumi ini. Ada juga LPT Sandi, di mana LPT Sandi ini adalah UKT untuk meliput atau mereport kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung di STPN. Nah, melalui UKT ini, STPN berupaya tidak hanya mencetak ahli pertanahan, tapi juga individu yang unggul dalam berbagai bidang dengan mentalitas yang tangguh dan juga kemampuan yang seimbang antara akademik dan juga non-akademik. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang jalur masuk ke STPN ini. Di mana ada 3 jalur masuk ke STPN ini. Yang pertama ada jalur reguler atau umum, yang kedua jalur tugas belajar, dan yang ketiga kerjasama atau MOU. Nah, untuk jalur reguler atau umum ini, bagi teman-teman yang lulus dari SMA ataupun SMK bisa masuk melalui jalur umum ini dengan 2 prodi tadi, yaitu bisa di program studi diploma 1 ataupun program studi diploma 4. Nah, untuk yang kedua, jalur tugas belajar ini, di sini telah bergabung dengan kita Mas Gansar tadi. Beliau merupakan salah satu taruna tugas belajar, di mana sebelumnya Mas Gansar ini telah menempuh program studi diploma 1, kemudian lulus, diangkat menjadi PNS. Untuk menaikkan pangkatnya istilahnya, Mas Gansar ini melakukan sekolah lagi di STPN dengan status taruna tugas belajar diploma 4. Nah, untuk selanjutnya jalur yang ketiga adalah jalur kerjasama atau MOU, di mana MOU ini biasanya dari pemerintah-pemerintah daerah atau kabupaten yang telah bekerja sama dengan STPN. Jadi untuk putra-putra daerah yang kabupatennya bekerja sama dengan STPN bisa masuk ke STPN dengan jalur kerjasama atau MOU ini. Untuk selanjutnya ada bagan alur masuk ya ke STPN kayak seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi untuk teman-teman semua misal lulus dari SMA, Madrasah Aliyah, SMK atau MAK ini bisa langsung masuk ke diploma 1
PPK, lalu jika sudah lulus akan diterima dan diangkat menjadi PNS golongan 2A ketika ada penerimaan CPNS. Untuk selanjutnya bekerja di kantor pertanahan minimal 2 tahun. Untuk jika ingin melanjutkan program studi Diploma 4 tugas belajar ini bisa mengikuti seleksi penerimaan charter D4 pertanahan tugas belajar. Nah, apabila sudah lulus dari program tugas belajar ini akan golongannya naik menjadi 3A. Nah, bagi teman-teman dari SMA yang akan lanjut langsung ke Diploma 4 pertanahan jalur umum atau biaya mandiri tadi, pendidikannya selama 4 tahun dengan prospek diterima dan diangkat menjadi PNS golongan 3A. Maaf, ini karena ada sedikit kesalahan. Jadi apabila nanti teman-teman dari umum ya melanjutkan perkuliahan di Diploma 4 pertanahan jalur umum ini, nanti jika ada pengangkatan CPNS bisa diangkat dan diterima menjadi PNS golongan 3A, atau juga bisa bekerja di kantor jasa surveyor swasta itu, dan juga bisa berwirausaha dengan mendirikan kantor jasa surveyor sendiri. Mungkin surveyor ini bagi orang-orang awam mungkin belum kurang tahu, sebenarnya adalah kantor seperti pengukuran seperti itu. Nah, ini adalah persyaratan umum untuk masuk ke STPN. Mungkin nanti PPT ini akan kami bagikan juga melalui Pak Endri, mungkin nanti izin Bapak. Nah, untuk persyaratan umum masuk ke STPN ini, ya pria wanita atau WNI dengan syarat jasmani rohani, tidak buta warna total, bebas dari ketergantungan nafsa. Jadi nanti ada tes nafsa juga, tidak bertato, tidak bertindik, lalu umurnya tidak lebih dari 30 tahun, tidak menuntut untuk, jadi nanti ada fakta integritas di awal untuk diisi. Terus selanjutnya. Selanjutnya ini persyaratan prodi D4 jika ingin masuk ke prodi D4, yaitu ada 2 jalur ya yang saya sebutkan tadi, yaitu yang pertama bisa jadi dari lulusan Diploma 1 pengukuran dan pemetaan kadastral, yang kedua bisa juga dari lulusan SMA atau SMK, bisa dari misal dari SMA itu bisa dari IPA atau IPS, itu bisa masuk ke prodi D4 pertanahan. Nah, untuk SMK itu bisa bidang jurusan keahlian yang telah ditentukan. Biasanya ada SMK itu jurusannya geodesi sepertinya kalau nggak salah. Nah, terkait nilai, ini kita mengambil sumber persyaratan Prodi D4 ini dari tahun 2024-2023, di mana nilai rata-rata raport untuk matematika, jadi yang utama di STPN ini dipakai adalah nilai raport matematika kelas 10, 11, 12, tidak kurang dari 7,5 pada skala 10 atau 75 pada skala 100. Nah, untuk lulusan 2024, nilai rata-rata rapor matematika pada 5 semester ini, yaitu pada semester gasal dan genap, untuk kelas 10-11 serta semester gasal kelas 12 tidak kurang dari 75 itu tadi sama. Nah, bagi biasanya ada beberapa SMA yang rapotnya ini menggunakan huruf ya A, B, C atau angka 1, 2, 3. Nilai yang memenuhi untuk persyaratan pendaftaran ini adalah nilai huruf lebih dari sama dengan B atau nilai angka lebih dari sama dengan 3. Nah, untuk selanjutnya persyaratan Prodi D1 pengukuran pemetaan kadastral. Yang pertama lulusan dari SMA atau SMK seperti yang saya sebutkan tadi. Untuk Prodi D1 ini juga bisa dari jurusan IPA ataupun IPS dengan nilai rapot persyaratannya sama dengan Diploma 4 tadi. Untuk selanjutnya tata cara pendaftaran ini secara umum ya. Jadi nanti apabila sudah ada pengumuman tentang pendaftaran STPN ini, teman-teman bisa melakukan pendaftaran secara online melalui lamannya STPN, yaitu penerimaan.stpn.ac.id, dengan syarat sebelumnya calon pendaftar harus membaca dengan sama ketentuan-ketentuan seperti ketentuan umum, syarat-syarat alur pendaftaran yang ada pada laman STPN ini. Lalu untuk calon pendaftar juga harus memiliki alamat email, di mana nanti alamat email itu akan digunakan sebagai pengiriman kode registrasi ya atau BRIFA.
Oke, untuk selanjutnya untuk biaya pendaftaran awal sebesar 175.000 itu udah ada peraturan pemerintahnya yaitu PP 128 2015. Untuk selanjutnya bila sudah melakukan pembayaran nanti calon pendaftar ini mengisi formulir pendaftaran lengkap dan juga mengunggah pas foto terbaru dengan ukuran 3x4 dengan latar belakang warna merah jika ingin mendaftar Prodi D4 dan juga latar belakang warna biru untuk calon pendaftar Prodi Diploma 1. Untuk selanjutnya yaitu mengunggah berkas. Jadi nanti ada berkas-berkas yang harus dilengkapi. Ada beberapa tugas-tugas yang ada di layar ini. Selanjutnya panitia akan melakukan validasi. Jadi semua data-data yang sudah diupload akan divalidasi oleh panitia atau tim dari STPN untuk mengecek kelengkapan berkas. Nanti jika tidak ada terjadinya ketidaksesuaian antara data persyaratan, maka calon peserta ini akan dinyatakan gugur. Untuk selanjutnya ada tahapan seleksi. Jadi secara umum di STPN ini ada 3 tahapan seleksi. Yang pertama seleksi administrasi tadi. Jadi semua berkas dicek, disesuaikan dengan data yang sebenarnya. Nah, yang kedua ada seleksi tulis uji tulis, di mana uji ini diikuti oleh peserta yang sudah lolos seleksi administrasi tadi. Nah, uji tulis ini dilaksanakan secara online atau CBT ya, menggunakan computer based test, di mana materi-materi yang diujikan untuk masuk ke STPN ini yaitu berupa tes matematika dan tes potensi akademik atau TPA. Di mana tes TPA ini ada beberapa menyinggung soal bahasa Inggris. Selanjutnya, kelulusan uji tulis ini berdasarkan kuota masing-masing provinsi. Semakin banyak peserta, maka semakin banyak kuota peserta. Jadi, biasanya nanti masing-masing provinsi itu ada kuotanya masing-masing seperti itu. Nah, apabila sudah lolos seleksi uji tulis, maka baru seleksi tahap akhir, yaitu diikuti bagi peserta yang dinyatakan lolos uji tulis CBT atau peserta lulus cadangan. Nah, nanti ada juga apabila ada yang mengundurkan diri, nanti itu bisa masuk lulus cadangan. Nah, untuk seleksi tahap akhirnya ini berupa validasi berkas, tes kesehatan, tes kesamaptaan, dan tes wawancara. Di mana tes kesehatan ini meliputi salah satunya tes narkoba, tes darah segala macam. Lalu untuk tes kesamaptaan ini ada uji tes lari selama 12 menit dan juga ada tes wawancara yang nanti akan dilaksanakan pada tahap akhir. Baik, mohon izin Bapak serta teman-teman semua. Berikut adalah paparan dari kami dari STPN. Mungkin untuk selanjutnya dari teman-teman semua ada yang ingin ditanyakan ataupun mungkin dari Bapak Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alika Setianing Tias dari kelas 12. Di sini saya mau bertanya dulu ya, Kak. Di Sekolah Tinggi Pertahanan Nasional itu termasuk kedinasan atau ikatan dinas pertanahan nasional? Izin menjawab ya untuk siapa tadi namanya? Alika. Alika ya, Alika di STPN ini merupakan sekolah kedinasan, jadi belum ikatan dinas. Tapi untuk kedepannya di STPN ini sedang dikembangkan, jadi lagi diolah oleh lembaga untuk menuju ke ikatan dinas seperti itu. Oke. Jadi nanti Sekolah Tinggi Pertahanan Nasional ini akan menjadi politeknik. Jadi mungkin ada yang tahu STAN
Nah, itu nanti insya Allah untuk kedepannya STPN ini akan bertransformasi menjadi Politeknik Agraria Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Seperti itu. Baik, Kak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, mohon izin memperkenalkan diri. Nama Jenny Putra Ramadan dari kelas 12-6. Mohon izin bertanya, Bang. Bang Daiva. Mohon izin bertanya, Bang Daiva. Apakah dalam pendidikan di STPN semi militer, Bang? Izin menjawab ya. Siapa tadi nama Jenny ya? Ya, Bang. Nah, ya untuk di STPN sendiri itu bisa dikatakan semi militer. Kami juga diasuh oleh pengasuh dari STPN dan juga ada pelatih dari TNI, yaitu Angkatan Udara, bisa dibilang Kopasgat. Jadi kami benar-benar di STPN itu dididik dari tata berbicara, sikap, jalan, itu udah semi militer semua. Maupun ada tindakan jika kita melanggarnya. Mungkin itu aja, Jenny. Baik, Bang. Terima kasih ya, Bang Daiva. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tito Davariskuloh dari kelas 12-6. Izin bertanya, seberapa besar porsi pendidikan militernya, Bang? Loh, Baik, Dito ya. ya. Untuk porsi militernya kurang lebih 60% sampai 65% lah kurang lebih. Juga kan STPN ini ya balik lagi kami diasuh oleh TNI, jadi gimana tata caranya sebagai semi militer. Mungkin itu aja. Siap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Putu Arja Wiramadan dari kelas 10. Sebelumnya izin bertanya, apakah terdapat jalur khusus, misalnya paskibraka tingkat kabupaten atau provinsi untuk lolos secara otomatis? Baik, izin siapa tadi namanya? Arja. Panggilannya siapa? Arja, Kak. Arja. Jadi yang lebih biar dekat aja. Jadi gini aja. Sebenarnya itu bisa dilampirkan untuk terkait sertifikat paskibraka, tapi kan balik lagi ya, namanya tes itu nggak hanya cuman keunggulannya di paskibraka, nggak ada namanya tes karena kamu bidangnya paskibraka pasti langsung lolos, nggak ada, nggak diberlakukan hal seperti itu hanya untuk nilai plus bahwasannya kita pernah mengikuti paskibraka dan hal sebagainya. Kan balik lagi di STPN itu kan bukan pembelajarannya hanya paskibraka, jadi ada seputar pertanahan, jadi itu hanya nilai plus untuk mendorong kemungkinan masuk lah, istilahnya seperti itu. Jadi kalau hanya berpatok hanya untuk dengan sertifikat tapi nggak ada belajar, itu sama aja bohong.
lebih baik diimbangi. Mungkin seperti itu, Ja. Siap, makasih, Kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo mungkin ada yang mau ditanyakan, mungkin bisa seputar kegiatan juga ataupun UKT-UKT yang diminati, karena mungkin di STPN juga kita bisa menjadi wadah bagi banyak kegiatan. Seperti untuk organisasi itu hanya dibatasi satu orang hanya boleh mengikuti satu organisasi. Namun untuk UKT, setiap taruna dan taruni dibebaskan mengikuti beberapa UKT, seperti kebetulan saya juga mengikuti UKT tari, UKT marching band, atau beberapa UKT lainnya. Jadi eh, dengan waktu yang ada, dengan sedikitnya waktu yang ada, dengan padatnya waktu yang ada, kami juga dituntut untuk bisa membagi waktu, untuk bisa manajemen waktu yang baik antara tugas dari Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, mungkin dari jam 8 sampai jam 3 kami diberi pembelajaran yang begitu padat, hingga nantinya jam 4 sampai malam sebelum apel malam kami diberikan kegiatan kebebasan untuk bisa mengembangkan diri. Maka dari itu UKT yang berada di STPN pun juga cukup beragam terkait dengan minat bakat yang dimiliki oleh taruna-taruninya. Mungkin dari rekan-rekan yang memiliki minat di bagian marching band mungkin. Di sini marching band sendiri juga sudah mulai mengepakkan sayapnya, bahwa kemarin kami juga mendapatkan juara pada Hamengkubuwono Cup yang melawan beberapa marching band di Provinsi Jawa Tengah. Selain itu juga ada kegiatan-kegiatan yang disalurkan melalui OPTK maupun PIPTK. Bahwa beberapa kali kami juga sudah mendapatkan atau meraih juara pada beberapa cabang lomba. Selain itu, pada tahun 2024, STPN juga menyelenggarakan kegiatan PIPTK atau PPTK di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Merupakan suatu kebanggaan bagi kami untuk bisa menghimpun rekan-rekan dari perguruan tinggi kedinasan dari seluruh Indonesia. Mungkin menjadi suatu motivasi untuk rekan-rekan agar bisa menentukan apa yang akan menjadi apa yang akan dilakukan oleh rekan-rekan untuk mengisi waktu luangnya di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Jadi jangan risau, jangan takut bagaimana kegiatan yang ada di dalamnya, jalanin aja, pasti nanti akan menemukan satu titik di mana kamu merasakan, oh memang ini passionku, oh memang ini kegemaranku, gitu. Jadi mungkin kalau mau ada yang ditanyakan nggak apa-apa, ataupun ada keraguan, atau mungkin ada yang mau disampaikan, nggak apa-apa. Namun kami di sini membuka kesempatan bagi rekan-rekan untuk tanya jawab dan melakukan sharing session. Ya, mungkin sedikit menambahkan bagi rekan-rekan taruna ya biasanya ya. Jadi kehidupan kita di STPN kan pada tahun pertama kita tinggal di dalam asrama tuh. Nah, di dalam asrama STPN itu juga banyak fasilitas yang mendukung eh, mendukung passion kita lah istilahnya kayak gitu. Ada fasilitas gym, ada juga lapangan futsal, lapangan basket, lapangan tenis, kayak gitu. Mungkin dari situ eh, teman-teman bisa mengisi waktu luang selama di STPN kayak gitu. Untuk selanjutnya mungkin ada yang ingin ditanyakan, mungkin terkait bagaimana sih perkuliahan di STPN ataupun eh, terkait materi-materi apa sih yang dipelajari di STPN. Mungkin dari teman-teman semua bisa menanyakan itu. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Dwi Senja Saputra dari kelas 11. Aduh. Izin bertanya, untuk penempatannya itu di kantor BPN atau dinas lainnya? Baik, izin menjawab. Tadi siapa yang bertanya namanya? Senja. Somda. Senja. Oh, Senja. Baik, Senja. Untuk lulusan D4 Pertanahan, STPN itu tidak hanya dapat mengisi formasi CPNS yang ada di kantor pertanahan, tapi juga dapat mengisi formasi CPNS yang ada di pemerintah daerah dan juga instansi-instansi lain seperti inter, Badan Internasional Geospasial, lalu juga ada PUPR dan dinas-dinas terkait lainnya yang formasinya relevan dengan jurusan Diploma 4 Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Jadi tidak hanya lulusan STPN tidak hanya di kantor pertanahan, tapi juga bisa memiliki peluang kerja yang luas di instansi-instansi pemerintah lainnya. Apakah sudah cukup menjawab? Cukup. Terima kasih, Kak. Siap. Ayo rekan-rekan yang lain yang masih memiliki pertanyaan, mungkin terkait biaya pendidikan atau selama di asrama itu ngapain aja, fasilitasnya apa saja, itu kami persilahkan kepada rekan-rekan untuk ditanyakan. Cek down. Wis. Terdengar nggih? Kakak-kakak Taruna yang saya hormati, saya banggakan. Ini mungkin saya mewakili dari adik-adik saya. Ada yang tanya, bagaimana sih terkait dengan perkuliahannya? Artinya perkuliahan itu terkait dengan substansi materinya. Karena dunia SMA sama perkuliahan kan berbeda, itu yang pertama. Artinya katakanlah mata kuliahnya seperti itu yang pertama. Yang kedua terkait pembiayaan detailnya seperti apa, beasiswa dan sebagainya seperti itu. Dan yang ketiga terkait dengan tadi penempatan itu artinya apakah nanti kita melamar ke kantor BPN-nya atau nanti ada langsung penempatan seperti itu, penempatan tugas seperti itu. Saja, terima kasih. Baik, Bapak, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Saya izin menjawab terkait pelajaran yang ada di Sekolah Tinggi Pertanahan dan relevansinya dengan pelajaran yang ada di SMA itu sebenarnya tidak terlalu jauh. Karena sekarang untuk program studi Diploma 4 Pertanahan itu mata pelajarannya lebih general. Jadi tidak hanya jurusan IPA, namun IPS untuk di SMA itu bisa masuk ke STPN. Dan pelajaran-pelajaran untuk awal untuk tingkat 1 itu seperti pengantar ilmu agraria, hukum pertanahan, pengantar pendaftaran tanah. Jadi juga sebelum itu juga ada pelajaran bahasa Indonesia, agama, dan kewarganegaraan yang merupakan mata kuliah wajib. Lalu juga terkait pembiayaan, saya izin menjawab untuk program studi Diploma 1 itu sekitar selama 1 tahun masa kuliah, biaya pendidikannya sekitar 12 juta rupiah. Dan untuk program studi Diploma 4 Pertanahan, itu selama 8 semester, biaya yang dikeluarkan itu sekitar 48 juta rupiah. Atau mungkin kurang lebih 6 juta per semester. Namun teman-teman tidak usah khawatir karena di STPN ini juga ada program-program beasiswa yang ditujukan kepada taruna-taruni yang memiliki prestasi, yang mana setiap tahun itu selalu ada seleksi untuk bisa mendapatkan beasiswa tersebut. Lalu tadi terkait penempatan, perlu saya sampaikan bahwa untuk saat ini lulusan STPN itu masih belum langsung menjadi CPNS atau PNS, Pak. Kecuali nanti apabila kita sudah menjadi
Politeknik Agraria STPN dan itu sudah diresmikan, kemungkinan besar lulusan dari Politeknik itu yang bersifat ikatan dinas langsung sudah menjadi PNS. Namun untuk saat ini kita masih setelah lulus itu masih harus mendaftar lagi. Yang mana misalnya kita memilih CPNS itu kita memilih formasi sesuai dengan kebutuhan instansi-instansi yang ada. Namun apabila mungkin nanti belum rezekinya di CPNS, teman-teman juga akan mendapatkan lisensi yang mana untuk lulusan D4 sendiri mendapat lisensi sebagai surveyor berlisensi, sedangkan lulusan D1 sebagai asisten surveyor berlisensi. Yang mana dengan lisensi tersebut, teman-teman dapat mengajukan atau melamar pekerjaan di kantor pertanahan atau di kantor jasa surveyor berlisensi yang ada di masing-masing daerah. Dan juga untuk lulusan D4, selain di kantor pertanahan dan KJSB, juga dapat bekerja di kantor PPAT atau pejabat pembuat akta tanah. Baik, mungkin itu jawaban dari saya, Bapak. Mohon izin. Baik, terima kasih luar biasa ya, menginspirasi kami dari anak-anak SMA 1 Gayer untuk bisa masuk di STPN seperti itu. Mas Hanan, oh iya, Mas Hanan, halo. Siap Bapak. Murid saya dulu di SMA Parakan, saya menghadirkan begitu ya, memperkenalkan luar biasa itu. Dan semua narasumbernya luar biasa itu, luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan untuk narasumber kita hari ini. Luar biasa. Baik, terima kasih sekali kakak-kakak Taruna dari STPN yang telah memberikan inspirasi, motivasi, sharingnya, apa lagi kan begitu, pada semua pihak dari STPN yang telah memberikan banyak ilmu. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa menginspirasi anak-anak kami, sehingga niatan untuk di sekolah kedinasan bisa semakin banyak dan diterima di kampus yang dicita-citakan. Kemudian untuk kakak-kakak Taruna, semoga ini menjadi amal ibadah panjenengan sedoyo, ya. Dan nanti ketika sudah lulus bisa ditempatkan sesuai dengan yang dicita-citakan, gitu ya. Kembali ke asalnya masing-masing seperti itu. Oke, saya kira itu, anak-anak. Ada yang lain? Cukup? Cukup. Mari kita ucapkan selamat dengan salam SMA 1 Gayer Muncar ya. Oke. Ini ada salam dari anak-anak kami. Coba teriak suaranya keras ya. SMA 1 Gayer. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama ya. Foto bersama dulu. Fotonya gimana nih Mas? Mas ya, fotonya gimana? Gini. Screenshot dari sana ya. Ya, screenshot dari host, monggo lah. Oh, tadi yang dari luar Zoom mungkin ada yang mau bertanya, enggak ada ya? Dari sekolah lain gitu. Ya, posa, di screenshot lah. Nyalakan kamera. Ya, aba-aba ya. Ya. 1, 2, 3. Cekrek. Lagi. 1, 2, 3. Cekrek. Oh belum. Lagi. Yuk lagi ya. 1, 2, 3. Cekrek. Oke. Terima kasih, Ge. Salam untuk semua keluarga besar STPN, Ge. Sukses selalu. Sukses dan sukses. Matur suwun. Oke, bisa meninggalkan Zoom. Mohon izin Bapak, mungkin jika ada informasi yang ingin ditanyakan lebih lanjut, mungkin nomor saya boleh dibagikan saja, nggak apa-apa Bapak, izin. Mungkin nanti ada Ya, yang siap. bertanya terkait Terima SPN. kasih. Lalu nanti Yang lainnya terkait juga boleh. Yang request sudah banyak masalahnya. oh, request yang mana nih Pak? Oke. Mungkin nanti untuk terkait materi saya kirim ke WA Pak Endri, Pak. Nggih. Siap. Siap. Terima kasih. Saya mewakili rekan-rekan dari STPN.
mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mari kita jadikan momen ini sebagai langkah awal untuk terus belajar, berkarya, dan berkontribusi bagi bangsa dan negara. Baik, terima kasih atas perhatian dan kerjasama yang luar biasa. Sampai bertemu kembali di kesempatan berikutnya. Salam hangat dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, ya foto dulu. Siap. Oke. Baik. Gimana? Ini kampungnya Jogja ya? Itu nanti Jogja, Jalan Goden. Kak, tahu Tugu Yogyakarta?